Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Bu. warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Siang, Oke, Bu. saya ucapkan selamat bergabung ya program kelas G ya. Oke, di sini perkenalkan saya adalah dosen pengampu dari Fisika Mekanika Fluida Panas di kelas G khususnya ya. Karena saya semester ini dapat di satu kelas saja, kemudian sisanya adalah di kelas kakak tingkat Anda. Oke, pasti sudah tahu nama saya siapa ya. Nama saya Kartika Tresya Maurilaya. Anda bisa memanggil saya Bu Tika atau Bu Kartika, serah ya. Oke, saya adalah dosen teknik elektro. Home base saya adalah di D3 Teknik Elektro. Jadi anak-anak D3 sudah banyak hafal dan kenal dengan saya. Setelah juga di S1, jadi ada beberapa mata kuliah yang memang saya ampu di S1. Itu kalau Anda nanti ke kampus, cari saya jangan di ruangan dosen. Saya soalnya ruangan saya ada di lantai 11 bagian layanan karir dan alumni. Jadi saya pejabat struktural di layanan karir dan alumni sebagai kasih alumni. Jadi nanti kalau ketemu di kampus, nyarinya ke lantai 11. Atau bisa WA dulu saya ya. Tuh. Oke, untuk mata kuliah Fisika Mekanika Fluida dan Panas, di sini ada 4 SKS yang harus kita selesaikan ya. Selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, harapan saya di sini Anda sebagai mahasiswa baru dan juga ada perbedaan ya, ada perbedaan antara masa SMA Anda dengan masa perkuliahan Anda, jelas berbeda. Dimana ketika Anda SMA, ini segala sesuatu terjadwal dengan baik, ya, terstruktur dengan baik. Tetapi ketika Anda memasuki dunia perkuliahan, sekali lagi Anda yang dituntut untuk lebih aktif sebagai mahasiswa. Tentunya untuk S1 lebih ke analisis, kemudian sikap kemandirian harus sudah tumbuh di dalam diri ya. Tidak menutup kemungkinan yang D3 juga seperti itu. Tetapi di sini tuntutannya Anda harus mandiri, kemudian dan berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan baik. Artinya ketika sudah kita punya komitmen di awal, dan komitmen ini harus kita jaga terus sampai nanti di perkuliahan selesai. Dan harapan saya, komitmen yang kita bangun dari awal ini, kita sama-sama taati, kita sama-sama jalankan dengan baik, sehingga Anda dapat lulus di perkuliahan saya dengan baik juga. Tetapi kalau komitmen ini kita langgar dari awal, ya efeknya akan ya berbuah yang tidak baik lah di belakang. Misalnya di dalam kelas ini ada beberapa orang yang tertinggal sehingga harus mengulang, kan seperti itu. Setiap dosen saya yakin kepada seluruh mahasiswanya tidak ingin ada yang tertinggal di dalam satu kelas ini, seperti itu. Jadi semuanya kalau bisa ya dapat menyerap ilmu dengan baik, dapat menerapkannya, mengaplikasikannya sehingga lulus. Goalnya kan seperti itu. Goalnya Anda bisa lulus di kuliah saya atau di mata kuliah saya dengan nilai yang baik, seperti itu. Jadi tidak ada mengulang dan ketemu saya lagi nanti bersama dengan adik-adik kelas yang lain, kan seperti itu. Itu harapan saya sebagai dosen dan tentunya beberapa dosen yang lain juga seperti itu. Jadi makanya komitmen dan perubahan pola berpikir juga harus kalian persiapkan dari sekarang. Seperti itu. Ya, baik kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dengan virtual. Dengan ini ya, saya anggap sama saja media pembelajaran apapun itu pasti akan memberikan dampak yang baik. Seperti itu ya. Oke,
saya langsung share screen untuk kontrak kuliah. Oke, sebelumnya sambil menunggu share screen dari saya, ada pertanyaan yang mau diajukan sebelum saya bertanya kepada Anda? Saat kelas, apakah kita wajib menyalakan kamera atau gimana, Bu? Oke, pertanyaan dari saudara siapa? Bidara Paraswati, Bu. Oke, Bidara Paraswati. Terima kasih pertanyaannya. Saat kelas apakah kami harus on kamera atau tidak, Bu? Anda diperbolehkan on kamera ketika saya absensi Anda. Dan misalnya ada pertanyaan dari Anda terkait dengan materi yang saya sampaikan, silakan on kamera. Seperti itu ya. Jadi untuk Ya, kalau Bu. mata kuliah seperti mata kuliah misalnya saya menjelaskan seperti itu, ya silakan. Kalau misalnya mau off kamera juga tidak apa-apa, tetapi saat absen wajib on kamera karena saya ingin tahu Anda memang berada di tempat itu apa tidak, atau hanya misalnya Anda tidur gitu kan, sambil tidur pas di absensi hadir gitu kan, terus tidur lagi. Saya nggak mau seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar. Oke, stop share screen. Ada lagi pertanyaan? Eh, saya juga menginginkan di kelas ini karena kita 4 SKS ya, jadi kalian harus aktif ya, ekstra aktif dalam bertanya. Ya, Bu. Oke, udah ini ya. Udah muncul di layar. Ya, sudah, Bu. Oke, Sudah. tidak ada pertanyaan lagi terkait fisika, mekanika, fluida, panas yang akan kita bahas atau terkait diri saya. Sebelum saya bertanya lebih terkait diri Anda. Oke, tidak ada. Saya lanjut. Oke, untuk perkuliahan fisika, mekanika, fluida, dan panas, jadi ada satuan akhir perkuliahan, di mana di sini ada 14 materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama adalah pendahuluan dan kontrak kuliah, ini pasti, karena kalau kita tidak membuat kesepakatan di awal, khawatirnya nanti akan tertatih di belakang, seperti itu ya. Oke, kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah besaran satuan dimensi vektor dan gerak lurus ya. Dan ini tentunya sudah kalian dapatkan di SMA ataupun SMP. Oke, jadi tinggal mengulas saja. Kemudian materi kedua tentang gerak lurus, gerak 2 dan 3 dimensi serta hukum Newton. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi dari hukum Newton, termasuk usaha atau kerja. Kemudian ada yang dikatakan energi ya. Kemudian yang keempat adalah hukum kekekalan energi, termasuk nanti di dalamnya ada impuls dan momentum serta tumbukan. Nah, ini materi-materi ini saya rasa di SMA ataupun di SMK itu sudah pernah dibahas. Kemudian yang kelima adalah rotasi benda rigid dan benda dinamis ya, gerak rotasi dinamis. Kemudian yang keenam adalah kesetimbangan dan elastisitas. Yang ketujuh adalah gravitasi dan gerak harmoni sederhana. Yang kedelapan adalah mekanika fluida. Jadi kita masuk terkait dengan mekanika fluida itu setelah UTS. Kemudian ada tumbukan dan hukum kekekalan energi. Yang ke-10 adalah kuantitas panas, prinsip kalorimetrik dan perubahan fase. Kemudian yang ke-11 adalah perpindahan panas.
12 teori kinetik gas dan gas ideal. Ke-13 adalah hukum termodinamika dan proses termodinamika. Kemudian ini termasuk hukum 1 termodinamika ya. Dan yang ke-14 hukum 2 termodinamika. Referensi yang saya gunakan ada 5 referensi atau buku sadur yang saya gunakan dalam perkuliahan fisika, mekanika, fluida, dan panas. Salah satunya adalah buku dari University of Physica ya, karangan dari Hook de Jong, kemudian Roger A. Freedom dan Addison Wesley. Kemudian ada Halidan dan Resik ini yang sudah diterjemahkan di dalam tulisan berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Indonesia dengan penerbit Erlangga tahun 2005. Ini untuk jilid kelima ya, fisika 1 biasanya. Kemudian ada beberapa lagi yang saya gunakan sebagai buku referensi. Oke, lanjut ke dalam penilaian. Di dalam penilaian, saya di sini ada 4 komponen penilaian. Yang pertama absensi, ini yang sudah tidak bisa kita ganggu gugat dari jurusan atau dari prodi ya khususnya, itu menginginkan adalah presensi 10%. Artinya dalam hal ini Anda tidak boleh absen atau tanpa keterangan selama 3 kali berturut-turut. Ketika sudah 3 kali Anda tidak absen, artinya alfa ya, terhitung alfa, Anda sudah tidak bisa ikut UTS maupun UAS. Seperti itu. Kemudian tugas dari saya komponennya adalah 20%. UTS dan kuis 35%, UAS dan kuis 75%. Minimal kehadiran 70%. Ada pertanyaan terkait penilaian? Kalau kuis itu diadakannya setiap ibu memberitahukan atau setiap pertemuan tuh ada kuis, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk kuis, apakah saya akan memberitahukan ke Anda atau memang per akhir pertemuan diberikan kuis? Oke, saya akan memberikan kuis ke Anda setiap 2 kali tatap muka. Artinya 2 kali pertemuan. Pertemuan di minggu ketiga di akhir perkuliahan adalah kuis. Dan nanti kita masukkan ke dalam kontrak perkuliahan. Oke. Dan ini kenapa saya masukkan UTS dan kuis di sini? Komponennya paling besar karena di prodi menginginkan UTS itu nilainya bobotnya adalah lebih dari 30 ya, 30 atau lebih dari 30%. Nah, ini nanti akan berubah. Nilai ini, bobot ini akan berubah tergantung bagaimana pemahaman Anda selama perkuliahan. Artinya, nilai UTS dan UAS saya tidak akan bisa rubah. Apapun hasil yang Anda dapatkan saat UTS, entah itu 5, entah itu 10, entah itu 100, ataupun 80, saya tidak akan rubah. Jadi saya akan menulis, melaporkan ke prodi sesuai dengan capaian saat UTS Anda. Yang hanya bisa saya rubah adalah komponen nilai tugas dan kuis. Paham ya maksud saya? Jadi saya hanya bisa membantu Anda, mengkatrol Anda, nilai Anda di tugas dan kuis. Selebihnya untuk UTS dan UAS itu adalah nilai real yang Anda dapatkan. Komit ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini nanti akan berubah. Skema ini akan berubah tergantung misalnya tugas 25% ternyata. Karena saya lihat UTS-nya dan UAS-nya pada jeblok gitu kan, pada jatuh semua. Ya sudah, komponen tugas akan saya tambahin 25 menjadi 25%. Artinya nilai tugas saya tinggikan, seperti itu.
Tapi kalau sudah saya tinggikan tidak tercapai juga, Anda tidak lulus juga, ya saya bisa apa gitu kan ya. Saya nggak bisa apa-apa. Tetapi dua komponen nilai ini adalah the real nilai Anda. That is kemampuan Anda. Oke. Setuju? Setuju. Oke. Masuk ke aturan perkuliahan. Aturan pertama, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit berdasarkan jam masuk. Artinya ketika kita masuk di jam 1 ya, jam 1 siang, berarti Anda boleh terlambat kurang dari jam 1.15, ibaratnya gitu ya. Lebih dari ini, Anda tetap diizinkan masuk room tetapi tidak saya anggap hadir. Enak toh? Butika tetap mengizinkan siapapun untuk belajar, tetapi mohon maaf, hak untuk absensi tidak akan saya berikan. Oke, kecuali yang bersangkutan memang sudah menghubungi saya, misalnya dia dalam perjalanan yang urgent ya, yang sangat urgent mengantar misalnya orang tuanya yang lagi sakit, sehingga dia telat masuk room lebih dari 15 menit. Itu bisa saya toleransi. Hak absen masih saya bisa berikan. Tetapi kalau sudah alasan yang mengada-ngada, saya tidak akan bisa berikan dia hak absensi. Oke. Poin pertama, apakah sudah dimengerti dan bisa disepakati? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Komit ya kita. Yang kedua, pengumpulan tugas sesuai dengan jam yang ditentukan. Ketika terlambat 15 sampai 30 menit dari jam yang ditentukan, poin atau nilai akan dikurangi 10 poin. Jadi tinggal dihitung aja. Ketika saya kasih nilai, harusnya nilai Anda 100, Anda telat mengumpulkan 15 sampai 15 menit lah. Itu berarti sudah mengurangi poin Anda 10 poin. Semakin Anda telat mengumpulkan lagi, berarti nilai Anda semakin habis. Setuju? Setuju? Siap, Bu. Setuju. Oke. Kenapa saya berikan poin nomor 2 ini sebagai aturan perkuliahan? Karena saya ingin melatih kedisiplinan Anda mulai dari sekarang. Nah, kalian bisa tanyakan ke kakak tingkat Anda atau ke senior Anda bagaimana terkait dengan perkuliahan saya ya. Saya memang mengedepankan ini. Jadi untuk apa ini saya terapkan ke Anda adalah semata-mata untuk Anda biar bisa disiplin tepat waktu gitu ya. Ya ada konsekuensinya tentunya kalau Anda tidak tepat waktu. Dan ini nanti akan Anda gunakan saat bekerja. Oke, sepakat. Yang ketiga, 2 kali alfa atau tanpa keterangan, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengkaji atau menganalisis sebuah jurnal nasional fisika dan dipresentasikan di akhir perkuliahan. Ada yang mau bertanya terkait dengan aturan perkuliahan nomor 3? Masih belum ngerti, Bu. Ya. Maksudnya gimana itu, Bu? Oke, nggak ngertinya yang di mananya? Dimulai dari kata mengkaji sebuah jurnal nasional fisika dan dipresentasikan di akhir perkuliahan. Oke, ini yang bertanya siapa? Saya, Bu. Aktifin kameranya, Bu. Iya, silahkan menyebutkan nama ya. Saya
Mangaratua Simatupang, Bu. NIM 2020 11250. Oke, Mangaratua. Panggilannya siapa? Angga, Bu. Biasa dipanggil Angga. Angga. Oke, Angga. Eh, Angga tadi tidak paham ya terkait dengan poin nomor 3. Jadi ketika misalnya Angga hari ini tidak masuk tanpa keterangan, alfa toh, kemudian minggu depan juga tidak masuk tanpa keterangan, artinya atau Angga masuk tetapi telat, saya anggap alfa. Iya, Ya, Bu. sudah 2 kali Angga alfa, minggu ketiga Angga masuk, sudah mulai punishment itu terjadi. Punishment itu atau hukuman itu sudah mulai berlaku. Berarti di pertemuan ketiga, Angga wajib sudah menganalisis. Artinya menganalisis gini, Angga cari deh, sebelum masuk di perkuliahan saya di minggu ketiga, oh ternyata saya punya hutang dengan Butika, karena 2 kali alfa atau 2 kali tanpa keterangan saya di perkuliahannya, saya harus mencari jurnal terkait dengan fisika, contoh terkait dengan kalor. Oh ternyata, Anda tahu jurnal kan? Oh iya, Bu. Udah ngerti, udah paham, udah paham. Ya, udah. Iya, ada yang nggak tahu jurnal atau paper, bukan Ngerti. kertas ya? Tahu, Bu. Tahu. Oke, tahu ya. Tahu. Jurnal, jadi jurnal itu Ya. Anda nanti analisis, dia bahas tentang apa? Contohnya misal analisis perpindahan kalor dari zat padat ke bla gitu kan ya. Oke, di situ dia membahas tentang oh ada Ya, Bu. perubahan peristiwa yang terjadi. Nah, itu yang Anda analisis, kemudian Anda analisisnya berapa lembar, Bu, gitu kan. 3 lembar minimal, dan itu Anda share setelah perkuliahan saya di minggu ketiga selesai. Artinya di akhir, kita kan 4 SKS ya, bolehlah 1 SKS saya luangkan waktu untuk Anda presentasi. Oke, Gitu. Bu. Mengerti, udah paham, Bu. Ya, kenapa saya berikan ini ke Anda? Supaya Anda tertib ikut perkuliahan saya, yang pertama itu. Yang kedua, ketika Anda yaitu tadi bermalas-malasan, paling tidak Anda juga belajar terkait dengan proses pembelajaran. Apa? Mengkaji sebuah jurnal. Dengan seperti itu, nanti saat menyusun skripsi atau menyusun laporan magang, Anda sudah tidak kelabakan terkait dengan jurnal. Sudah familiar. Karena apa? Dari semester 1 sudah diajarin bagaimana cara menganalisis jurnal yang baik dan mendiskusikan bersama-sama terkait jurnal itu. Oh ternyata jurnal ini maksudnya ini loh, implikasinya ini loh, diterapkannya bisa dipakai untuk ini. Itu ya. Iya, Bu. Oke, setuju? Setuju, Bu. Setuju. Poin nomor 4 yang belum saya tambahkan. Kuis. Setiap 2 kali pertemuan tatap muka. Oke, jadi kuis kita adakan setiap 2 kali pertemuan tatap muka ya. Jadi tanpa saya harus komando ke Anda sudah harus mempersiapkan itu. Jadi saya tidak perlu teriak-teriak lagi. Minggu depan kita kuis ya. Tidak perlu, jadi Anda silahkan oh ternyata sudah 2 kali Bu Tika memberikan materi. Nah siap-siap nih untuk kuis, gitu kan ya. Atau saya lagi bad mood nih, ya udahlah kita kuis aja gitu. Bisa juga terjadi seperti itu.
Atau ya silakanlah misalnya Anda berbanyak berdoa, ya Allah semoga Butika lupa. Harusnya di pertemuan ketiga ini kita kuis di akhir perkuliahan. Ya silahkan berdoa yang baik-baik saja. Oke ya, tapi intinya setuju ya, kuis diadakan setiap 2 kali pertemuan tanpa saya harus menjelaskan atau saya harus sounding ke Anda gitu. Atau ada yang mau menyangkal? Aduh, Setuju, Bu. kok berat banget ya Bu, baru kuliah pertama, aturannya banyak banget. Ya, Gila Bu, dicoba. itu adalah proses, betul, dicoba. Dicoba, Kalau Bu, kita nggak dicoba. hadapi, ya berikutnya ya kita akan takut untuk memulai, kan begitu. Oke, sepakat? Tidak ada yang disangkal? Sepakat, Bu. Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Oh, Sepakat, Bu. artinya kan saya tidak menyuruh Anda yang aneh-aneh. Tertib, itu saja. Oke, selanjutnya saya masuk ke absen. Kita sudah kontrak kuliah. Semoga sih teman-teman Anda 43 mahasiswa tadi sudah masuk ya. Oke, saya mau absen dulu sebelum saya masuk ke materi. Oke, Muhammad Satrio Dwi Harjo. Silakan hadir tidak? Muhammad Satrio Dwi Harjo. Tidak hadir. M. Fatan Ramayani. Hadir Bu. Oke. Ahmad Setia. Oh, oke, sebelum. Muhammad Fatan Ramayani. Dari mana, Fatan? Saya dari Medan Bu. Dari Sumatera Medan. Utara. Oke. Di sana bagaimana? Aman? Ya begitulah Bu. Tidak separah di Jakarta. Oh, tidak separah. Lumayan jelas sih. Oke. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian Ahmad Setiadi. Halo Bu, Ada? saya Bu. Ya, mana nih wajahnya belum kelihatan? Ini Bu, apa? Nge-freeze gitu. Feedback ya. Oke deh, baik dulu. Saya lanjut ke yang lainnya. Riestri Rahmadining Tias Setiabudi. Panjang Hadir. banget. Ya, mana? Hanya, Bu. Oke. Ini panggilannya siapa? Resti atau Tias, Bu. siapa? Tias. Iya. Oke, Tias. Dari mana Tias? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya Surabaya atau mana? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Gimana sana? Zona hitam? Enggak. Oh, enggak. Oke. Selanjutnya Joshua Stevi. Timothy Kastanja. Hadir Bu. Oke, panggilannya siapa? Joshua? Stevi? Ya, Joshua Bu. Oh, Joshua Ibu. Joshua. Dari mana Joshua? Saya dari Ambon Bu. Dari Ambon. Ya Bu. Wajahnya belum kelihatan ya? Oh, oke, udah salah. Gimana Ambon? Aman? Ya, ya gitulah Bu. Begitulah. Oke, dulu dari SMA atau SMK? SMA Bu. SMA. SMA berapa? SMA 1? Saya dari SMA Lentera Bu. Lentera Harapan. Oh, dari Lentera Harapan. Oke. Kemudian Yusuf Malik Raharjo.
Hadir. Oh, feedback. Dari mana Yusuf? Dari Bekasi, Bu. Bekasi. Oh, deket ya. Deket apa paling jauh ini? Jauh nih kayaknya. Bekasi, Jakarta berapa jam? 4 jam ya? 4 jam atau 3 jam? 2 jam, Bu. Oh, 2 jam. Oke. Yusuf dari SMA atau SMK, Yusuf? Ya, saya dari SMA, Bu. Dari SMA, oke. Elizer Nikel Budianto. Hadir, Bu. Mana Elizer? Hadir, Bu. Ya. Dari mana Elizer? Saya lahir di Jakarta, Bu. Lahir di Jakarta, tinggal di mana? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke, dari SMA, Elizer? Iya, betul. SMA 7, Tangerang Selatan. Oke. Muhammad Fikri Sodikin. Ada Muhammad Fikri. Hadir, Bu. Dari mana Fikri? Saya dari Jakarta, Bu. Jakarta mana? Jakarta Timur, di Matraman. Feedback ya suaranya. Oke, Fikri dari SMA atau SMK? Saya lulusan pesantren, Bu. Oh, pesantren. Oke. Semoga bisa mengikuti ya perkuliahan dengan baik. Harapan saya juga tetap harus semuanya di sini, baik itu SMA, SMK, ataupun pesantren, harus bisa berbaur dengan teman yang lain, saling sharing, tapi tidak sharing tugas ya. Iya, Bu. Amin. Oke, Fateh Sidik. Dari mana Fateh? Hadir, Bu. Ya, dari mana Fateh? Asal Makassar, Bu. Makassar. Kesibukannya apa? Tidak ada, Ji, Bu. Nah, tidak ada. Jadi tidak sibuk selama ini. Ya, pokoknya ngumpul sama teman-teman. Waduh, ngumpul sama teman-teman. Oke, Fateh harus dipersiapkan dengan baik ya untuk perkuliahannya ya. Dari SMA atau SMK, Fateh? SMA, Bu. SMA 5 Makassar. Oke, saya harap nanti ketika perkuliahan bajunya yang rapi ya. Jangan menggunakan jumper. Ya, Bu. Oke, kita gunakan kaos berkerah atau kita gunakan kemeja ya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Kalau saya melihat mahasiswa saya cakep-cakep, kemudian cantik-cantik kan jadinya nilainya juga cakep-cakep. Ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Muhammad Restu Fauzan. Mana Muhammad Restu Fauzan? Tidak ada. Antonius Januario. Wah, ini pasti lahir bulan Januari. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Dari mana Antonius? Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Panggilannya benar ya Antonius ya? Janu, Bu, biasanya. Oh, Janu. Oke. Iya. Saya pikir Antonius. Dari SMA atau SMK? Dari SMA Fransiskus, Bu. SMA ya. Iya. Kemudian Rumania Adelia. Ya, Bu. Dari mana? Dari Palembang saya, Bu. Palembang. Panggilannya siapa? Nia. Nia. Oke. Dari SMA Nia? Iya, Bu. SMA mana? SMA 13. Palembang. Yes. Immanuel Rivaldi Rumincap. Ada Immanuel? Tidak ada.
Muhammad Sandi Rizkiawan. Ada Muhammad Sandi. Hadir. Hadir. Mana? Dari mana Sandi? Di Sulawesi Tenggara, Bu. Sulawesi Tenggara. Dari SMA atau SMK? SMA. SMA. Kemudian Miftahul Akmal Situmeang. Dari mana Akmal? Ada Miftahul Akmal? Ada nih. Saya dari Medan. Medan. Oke. SMA atau SMK? Saya dari madrasah. Oh. MA ya. Madrasah Aliyah. Oke. Kemudian Akdan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Kok masih loyo ini Akdan? Enggak Oh, mau. enggak ternyata. Udah rapi loh dia. Dari mana Akdan? Kalau asalnya dari Palembang, Bu, tapi udah mondok sekitar 6 tahun di Jogja. Waduh. Berarti udah bahasa Jawanya fasih dong ya? Insya Allah, Bu. Tarisa Amalia Pratiwi. Iya, Bu. Kuliah minat lagi Dari mana Tarisa? Dari Makassar, Bu. yang satu. Makassarnya mana? Maksudnya Makassarnya yang di Bonenya atau yang di saya di Goanya? bagian dari Goa, Bu. Oh, dari Goa. Iya, Bu. Oh, SMA berapa? Dari Man 1, Bu. Man 1. Oh, kan satu Goa ya. Man 1 Makassar, Bu. Oh, kan satu Makassar. Iya, rumah saya perbatasan Goa Makassar, Bu. Oh, gitu. Ya, Bu. Ya, oke. Bidara Paraswati Putri. Iya, Bu, hadir. Ya, dari mana? Panggilannya Saya siapa? dari panggilan saya Dara, Bu, boleh dipanggil Dara. Dara, oke. Dari mana Dara? Saya dari Jakarta Barat, Bu, dekat dari kampus. Oh, di belakang jangan-jangan Haji Mali. Oh, bukan, Bu. Di Oh, Semanan. Iya, dekat di Semanan sih, Bu. Oh, di Semanan. Ya. Nih. Jadi base camp rumahnya ntar ya sama teman-teman. Iya. Iya, boleh kok main. Oke. Kemudian Safina Maulida Fitriani. Panggilannya siapa ini? Vina atau Vina? Dari mana, Vin? Bekasi. Bekasi. Jauh ya. Dari SMA? Binaul Umah. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Dari mana Fajar? Dari Bekasi, Bu. Bekasi. Aduh. Jauh banget dia. Dari SMA Fajar? SMK, Bu. Oh, SMK. Oke. Ini biasanya agak cepet nih kalau dari SMK. From Eril Amanurung. Ada Fram? Ibu, saya Bu. Iya. Dari mana Fram? Medan, Bu. Dari Medan. Mana wajahnya? Kok nggak kelihatan? Udah saya di kamera, Bu. Oh, udah on. Oke. Dari Medan. Dari SMA atau SMK? Fram? SMA, Bu. SMA, Bu. Oh, SMA. SMA berapa? 1,1 Medan. Oke, SMA 1 Medan. Fauzi Nurrobani. Hadir, Bu. Iya, dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Klaten, Bu. Klaten. Oke, dari SMA atau SMK? Dari Atau MA? SMA. SMA. SMA berapa Klaten? Saya dari SMA 1 Cawas. Cawas, oke. Mangaratua Simatupang.
Siapa tadi panggilannya dia ya? Lupa saya. Ada Bu. Halo. Siapa? Nama panggilannya Mangaratua. Angga. Angga. Oke. Dari mana Angga? Saya paling jauh Bu. Dari- Saya dari Nabire, Papua. Waduh, ini ada teman kita dari Nabire nih. Berapa lama Nabire Jakarta? Eh, Kemarin naik pesawat dari Jayapura sih Bu. Iya, Bukan dari dari Jayapura. Oke. Dari Nabire ke itu dari Jayapura harus naik pesawat kecil apa tidak? eh, bisa kecil bisa besar Bu. Oh gitu. Ya. Bisa jalan darat juga? Jalan darat belum bisa Bu. Oh, belum Jalan bisa. darat baru bisa dari Nabire ke Manokwari. Oke. Berarti harus ditempuh ini ya 2 kali transit ya? Kalau jalan darat Bu, Enggak kalau laut. Sorry, kalau udara. bisa langsung Bu. Oh, langsung dari Nabire ke Jakarta Jayapura. bisa langsung ya? Enggak, Oh, enggak. bisa juga. Nabire Jakarta juga bisa langsung. Oh, gitu. Saya pikir dia harus transit dulu, soalnya ada ya beberapa mahasiswa saya juga yang dari sana gitu loh. Oh, kalau Nabire itu paling nanti kalau paling itu transit 1 kali Bu, paling di Makassar gitu. Kalau dari Jayapura, maksud saya dari Jayapura baru bisa langsung ke Jakarta. Oke. Tapi belum ada ya dari Nabire ke Jakarta langsung, harus UN Jayapura Jakarta gitu bisa ya? Iya Bu, setahu saya juga harus transit. Iya, harus transit dulu. Oke. Asami Anggra ini ada Asami Anggra ini? Hadir, Bu. Oh, hadir. Dari mana? Saya dari Bekasi, Bu. Panggilannya siapa? Panggilan saya Dari Sami. Bekasi. Sami. Oke. Dari SMA atau SMK, Sami? Dari SMA, Bu. SMA. Kevin Arianto Rumahorbo. Ada. Hadir Bu. Ya, dari mana Kevin? Dari Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara. Oke. Makanan khasnya apa, Kevin? Biasanya makan nasi ya. Hah? Makanan khasnya apa? Pasti kan setiap daerah punya makanan khas masing-masing ya. Waduh, ini perlu Ya, Bu, dipertanyakan nih. Apa kalau ada? Nggak tahu Bu. Dah, kok nggak tahu? Ya sudahlah, PR Kevin ya untuk mencari tahu makanan khasnya apa dari Sumatera Utara. Ya Bu. Oke, Anda itu adalah duta loh, harusnya Anda tahu gitu kan? Karena nanti di sini ketika Anda di ITPL, Anda nanti akan hadir Alia ya. Oh Bu, nggak jelas.
Halo, suara saya masih nggak jelas? Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Sudah jelas, Bu. Tadi patah-patah Sudah suara. jelas. Oke, Ali Yahya. Dari mana Ali Yahya? Ya, Bu, hadir. Ya. Dari mana? Dari Jawa Timur, Ibu. Jawa Timurnya mana? Bangkalan. Bangkalan. Dari SMA atau SMK? Dari SMA 1 Bangkalan. SMA 1 Bangkalan. Oke. Kemudian Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Dari mana Nadila? Di Ambon, Bu. Dari Ambon. Dari SMA atau SMK? Madrasah Aliyah, Bu. Madrasah Aliyah. Oke, Japarista Tambatua Damanik. Ada Japarista? Bu. Oke. Panggilannya siapa nih? Japar? Paris. Paris. Oke, dari mana Paris? Dari Medan, Bu. Medan. Dari SMA atau SMK? SMA, Bu. SMA. Oke. Naufal Lutfi Rabani. Hadir, Bu, hadir. Dari mana Naufal? Dari Bekasi, Bu. Bekasi. Oke. SMA atau SMK? SMA, Bu, SMA. Naufal? SMA. Raihan R. Rahman. Hadir, Bu. Ya, dari mana Raihan? Dari Bukit Tinggi, Bu. Bukit Tinggi. Ya. Oke. Oh, SMA atau SMK Raihan? SMA, Bu. SMA. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Oke, dari mana Pasca? Dari Medan, Bu. Medan juga. Jangan-jangan satu sama nih ya? Sama siapa tadi itu? Naufal? Enggak, Bu. Oh, beda. Beda. Oke. Dari SMA atau SMK Pasca? Dari SMA, Bu. SMA. Oke, Binsar Ricardo Siagian. Ada? Binsar? Tidak ada. Siti Nurlita Anggraini. Ada Siti Nurlita Anggraini? Ada. Di manakah dia? Halo? Koneksinya ya, sepertinya ya. Maulana Fadlan Sidik. Saya, Bu, Ya, dari mana? dari Semarang. Semarang. Oke. Dari SMA atau SMK? SMK, Bu. SMK. Kemudian SMK-nya jurusan apa? Kelistrikan pesawat udara, Bu. Kelistrikan pesawat udara. Oh. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Ya, dari mana, Cut? Dari Aceh, Bu. Aceh. Dari SMA atau Dari MA? MA, Nah, Aliyah. oke. Aritua Hutagalung. Hadir, Bu. Ya, dari mana? Dari Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara. SMA atau SMK? SMA, Bu. SMA. Kemudian Muhammad Sohibul Daksena. Hadir, Bu. Panggilannya siapa? Sohib. Sohib. Oke, dari mana Sohib? Dari Jawa Timur, Bu. Jawa Timurnya mana? Pamekasan. Pamekasan. Oke, dari SMA atau Ya, SMK? dari SMA. Oke, Dwi Febrian. Ada? Hadir, Bu. Ya, dari Hadir, mana? Bu.
Dari Jambi, Bu. Jambi. Oke. Dari Iya, SMK Bu. apa SMK? SMA? SMK, Bu. SMK. SMK. Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Ya, dari mana Fariski? Dari Palembang, Bu. Palembang. Dari SMA atau SMK? SMA, Bu. A. Kemudian Mirna Yunika. Ada? Mirna? Ada. Ya, dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Demak. Hah? Demak. Oh, Demak. Oke. Dari SMA atau MA? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Oke, Ilham Jaya Pratama. Hadir, Bu. Ya, dari mana Ilham? Dari Demak, Jawa Tengah. Demak. Barengan nih sama Mirna? Iya, Bu. Oh, teman sekelas? Teman sekelas, Bu. Oh, teman sekelas. Yang ngasih tahu siapa nih untuk daftar di TPLN? Ilham atau Mirna? Dari YBM, Bu. YBM dari YBM. Oke. Teri Dodo Sibwea. Ada? Ya, dari mana Teri? Dari Toba Samosir Medan, Bu. Oh, Samosir Medan ya. Iya, Bu. Jauh dari ini, Danau Tobanya, dekat? Sekitar sejam perjalanan, Bu. Oh, masih jauh juga ya? Iya. Dari SMA atau SMK? SMA, Dari Bu. SMA. Oke, terakhir Reza Marwesi. Ada? Reza Marwesi, ada ini. Dari mana Reza? Suaranya terputus ya? Oh ya. Oke, Reza Marwesi. Dari Padang. Oh, dari Padang. Cewek ini ya? Iya, Bu. Oke, panggilannya siapa? Reza, Bu. Reza, oke. Sehat ya Reza ya? Sehat, Bu. Oke. Di kelas ini siapa ketua kelasnya? Bu. Eliza. 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 Oke, nanti saya minta ketua kelasnya menghubungi saya ya. Untuk kasih tahu saya bahwa dia adalah ketua kelas dari kelas G ini. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa menghubungi dia ya. WhatsApp aja. Ya. Semuanya udah tahu kan nomor saya? Pasti udah disebarin sama kakak kelasnya. Iya, Bu. Oke. Kita masuk di kuliah. Oke, kita langsung perkuliahan ya, masuk kuliah di materi. Oke, sudah tampil ya share screen saya. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke besaran, satuan, dan vektor. Di sini kita sifatnya flashback ya. Jadi nanti Anda bisa bertanya atau skip saya ketika saya menjelaskan terlalu cepat gitu kan ya, atau memang ada pertanyaan bisa kalian ajukan. Oke, subtopik yang akan kita pelajari adalah fisika dan hukum alam tentunya.
kemudian ada besaran dan satuan. Yang ketiga adalah konversi dan konsistensi dari satuan itu. Kemudian yang keempat ada estimasi dan ordo magnitudo, serta yang terakhir adalah vektor, kemudian penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Jadi di sini kalau kita belajar fisika, pasti tentunya kita mengetahui mana besaran fisik, mana besaran pokok, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan besaran tersebut pasti ada satuannya. Dan kita mengukur menggunakan apa? Selanjutnya kita akan tahu, oh ternyata dari besaran, satuan, kemudian ada resultannya, ada vektor di situ. Jadi kalau kita berjalan nih dari A ke B, nah ini arah resultan kita dari mana? Bisa saja dari B ke C atau B ke E, kan seperti itu. Oke, tujuan dari kita mempelajari ini yang pertama adalah besaran fundamental, ya. Kita mengenal besaran fundamental, mekanika dan satuannya. Kemudian menetapkan dengan benar jumlah angka penting dalam perhitungan. Jadi bagaimana pengaruhnya angka penting di dalam sebuah fisika, ya, nilai dalam fisika itu bagaimana terkaitannya, kemudian menjelaskan perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar, kemudian menjumlahkan vektor secara grafik, dan menentukan komponen vektor dan menggunakannya dalam perhitungan, kemudian menyelesaikan dua jenis perkalian vektor. Itu goal yang harus kita dapatkan, ya, saat ini. Oke, bagaimana, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengukur? Yang pertama, jari-jari bumi. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana mengukur jari-jari bumi? Belum ada yang tahu. Oke, jari-jari bumi biasanya akan diukur oleh badan antariksa, ya. Kita punya kalau di sini itu adalah batan, ya. Nah, jari-jari bumi ini biasa diukur menggunakan roket. Kalau Anda sore-sore pernah jalan atau siang hari pernah jalan, kemudian di angkasa Anda lihat di langit itu bahwa ada seperti bukan asap, ya, asap atau bekas lah, bekas berwarna putih itu badan antariksa kita sedang mengukur bagaimana jari-jari bumi itu, tentunya menggunakan roket tanpa awak. Kemudian bagaimana kita mengukur diameter atom hidrogen, tentunya menggunakan timbangan, ya, atom. Kemudian ada perjalanan cahaya matahari ke bumi, gimana nih ngukurnya? Kemudian ada kecepatan siaran TV dari pemancar ke pesawat televisi. Ini gimana mengukurnya? Kemudian bagaimana juga kita mengukur massa bumi, massa Boeing 747, kecepatan cahaya, dan gravitasi bumi. Jadi untuk mengukur itu semua kita harus tahu satuan-satuan dari ini. Kalau untuk jari-jari itu gimana sih satuannya, gitu kan, ya. Nah, semua besaran dalam mekanika ini dapat diekspresikan dengan dimensi besaran dasar. Nah, besaran dasar di sini ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Ingat, besaran dasar ada 3, panjang, massa, dan waktu. Di mana dia punya dimensi atau simbol, ya. Panjang ini simbolnya adalah L besar, massa adalah M besar, waktu adalah T besar. Itu yang harus diingat. Contoh, dimensi kecepatan. Yang terlibat di situ apa? Untuk kecepatan ada panjang, ada waktu. Oke. Sehingga untuk dimensi kecepatan di situ panjang dibagi dengan waktu, nanti ketemunya adalah panjang ini adalah kilometer, waktu satuannya adalah jam, ya kan? Maka kita akan ketemu dimensinya
Untuk kecepatan adalah kilometer per jam. Jadi ketika muncul kecepatannya adalah meter per second, kita harus merubah dalam kilometer per jam, tergantung soal yang kita temui. Seperti itu. Sama seperti dimensi gaya. Gaya di situ ada ada massa dan panjang yang berlaku. Dibagi dengan T. Waktu. Kuadrat tentunya. Kuadrat. Ya. Maka untuk gaya sendiri adalah kilogram meter dibagi T-nya apa? Detik kuadrat. Atau second kuadrat. Dan lain-lain. Makanya ini semua dari besaran dasar kita bisa turunkan untuk mendapatkan satuannya apa. Ya, dan di fisika harus kalian tulis, misalnya nanti ada perhitungan, kemudian dapat hasilnya. Hasilnya itu tidak bisa Anda kecuali untuk hasil bilangan-bilangan yang memang tidak ada satuannya ya. Jadi Anda tidak perlu menulis. Tetapi untuk perhitungan yang menggunakan satuan itu wajib dalam fisika wajib menuliskan satuannya dalam bentuk apa. Entah kilometer per jam, entah kilometer per second, entah meter per second, kan seperti itu ya. Harus ditulis agar itu kita tahu, oh ternyata si orang yang mengerjakan ini dia akan merubah satuannya di dalam bentuk apa, seperti itu. Oke. Kemudian kita kenal juga dengan satuan internasional atau sistem internasional, di mana untuk besaran ini kita punya panjangnya. Nah, kalau untuk satuan internasional panjang ini adalah meter, massa adalah kilogram, waktu adalah second atau detik. Kemudian ada lagi untuk satuan British, ada inci, ada feet. Berapa feet kita, misalnya dalam Anda pernah naik pesawat, kemudian si kopilot atau pilot itu akan berbicara dengan awak kabin atau berbicara dengan orang yang ada di dalam ya, di dalam kabinnya, bahwa dia mengatakan bahwa kita akan terbang pada ketinggian 27.000 feet di atas permukaan laut. Nah, yang dia gunakan adalah satuan British, bukan satuan internasional. Kalau dia mengatakan bahwa kita akan terbang dengan ketinggian, misalnya nih, 47.000 kilometer. Artinya dia menggunakan satuan internasional, dia menggunakan satuan dasar, besaran dasar. Kalau satuan internasional, dia akan menunjukkan, oh, kita akan terbang dengan ketinggian 470.000 meter di atas permukaan laut. Ya, makanya kita penting mendengarkan announcement seperti itu. Oh, ternyata dia menggunakan satuan British yang digunakan. Kalau kita mendengarnya di pesawat terbang ya. Jadi ada inci, ada feet, milli, pounds, dan slug. Nah, ini pada umumnya digunakan satuan internasional. Dan terkadang kita dihadapkan pada problem yang menggunakan satuan British. Jadi diperlukan konversi dari satuan British ke satuan internasional. Tentunya feet akan berbeda dengan meter. Satu feet atau satu panjang kaki ini berapa meter? Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh konversi satuan. Yang pertama, 1 inci ini sama dengan 2,54 cm. 1 meter sama dengan 3,28 kaki feet ya. Berarti 1 kaki ini dibagi 3,28 untuk dapat meternya. Berapa meter? Kemudian 1 mil ini sama dengan 5.280 kaki dan 1 mil sama dengan 1,61 km. Ya, ini contoh untuk kita mengkonversi antar satuan.
Oke, contohnya, misal darah di aorta manusia dapat mempunyai kelajuan 35 cm per sekon. Berapakah lajuan ini dalam satuan kaki? Berapa dalam satuan mili per jam? Nah, ini silahkan nanti Anda coba konversikan dalam bentuk dari satuan cm per second, Anda rubah dalam feet per second dan dalam mil per jam. Ya, oh ternyata sudah saya terangkan. Oke, dari sentimeter ke meter, kemudian ke kaki. Berarti ini ketemu ini ya, 1,15 kaki per second. Udah. Kemudian rubah dari sentimeter ke mil. Ternyata dikali hasilnya adalah 2,17 kali 10 pangkat 4 mil per second. Baru dirubah lagi ke dalam bentuk jam. Ini dikali dengan 3.600. Oke, selanjutnya masuk ke dalam analisis dimensi. Nah, kenapa kita penting melakukan analisis dimensi? Karena analisis dimensi ini merupakan salah satu metode praktis dan sederhana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan fisika, hukum fisika. Fisika di sini sendiri adalah ilmu yang bisa kita lihat, kita pelajari di alam bebas. Artinya fenomena-fenomena yang terjadi di alam pasti erat kaitannya dengan fisika, ilmu fisika, gitu kan ya. Kemudian kenapa kita juga harus menganalisis dimensi? Nah, ini fungsinya untuk memeriksa hasil kerja, apakah perhitungan yang telah dilakukan itu benar atau salah. Jadi faktor correction di sini adalah salah satunya adalah menganalisis dimensi. Contoh, ketika menyelesaikan suatu problem diperoleh suatu formula, misalnya D sama dengan VT kuadrat. V adalah velocity, T-nya adalah time, artinya waktu. Ada yang tahu velocity itu apa? Aliran. Aliran atau kecepatan? Kecepatan, Bu. Kecepatan, Bu, kecepatan. Kecepatan. Oke. Periksalah apakah formula tersebut benar ataukah salah. Dimensi di sisi kiri adalah L. Yang kita tahu tadi L itu apa? L itu tadi panjang, Bu, panjang. Dimensi sisi kanan adalah V dikali T kuadrat. L dibagi T dikali T kuadrat. Betul? Dimensi di sisi kanan, di sisi kiri dan kanan tidak sama. D, ini kan untuk mengukur panjang. Ternyata rumus yang disampaikan adalah V dikali T kuadrat. Di sini ada panjang dibagi T dikali T kuadrat. Hasilnya adalah L dikali T. Artinya dimensi di sebelah kiri adalah panjang saja, tetapi apakah sama dengan panjang dikali dengan waktu? Tidak sama, toh? Makanya ini dikatakan bahwa D sama dengan VT kuadrat ini salah. Rumus yang salah. Ya, seperti itu. Kita mengeceknya. Kemudian masuk ke dalam angka penting. Oke, pengukuran besaran fisis tergantung pada batasan ketidakpastian atau uncertainty eksperimen. Jadi nilai ketidakpastian itu tergantung pada yang pertama kualitas alat ukur. Apakah alat ukur kita yang kita gunakan sudah kita kalibrasi dengan baik apa belum. Nanti ketika Anda praktikum, Anda akan menemukan banyak alat ukur di sana. Ada jangka sorong, kemudian ada milimeter scope, ada multimeter, ada alat ukur panjang dan segala macam ya yang ada di lab kita. Nah, sebelum Anda menggunakannya,
untuk mengantisipasi nilai ketidakpastian atau nilai kesalahan error, Anda harus mengkalibrasi terlebih dahulu terhadap alat ukur yang Anda gunakan. Kalibrasi maksudnya apa? Adalah pengecekan di awal saat Anda akan melakukan penilaian atau penggunaan alat tersebut. Jadi kita harus mengukur dulu sudah benar apa belum ketika kita menggunakan multimeter ya. Kita menggunakan multimeter berarti kita harus memastikan jarum berada pada titik 0. Kemudian kita harus mengukur dia, misalnya untuk tahanan berarti kita rubah ke dalam ohm. Kan seperti itu untuk resistansinya. Kalau kita mengukur tegangan, kita harus arahkan ke pengatur tegangannya. Begitu pula arus dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua, untuk meminimalisir ketidakpastian, adanya nilai ketidakpastian, yang pertama kita harus mengetahui kemampuan dari si pengukur, artinya diri kita sendiri. Sudah benar belum saya untuk mengukur ini? Kemudian yang ketiga adalah metode pengukuran. Apakah sudah tepat metode yang dilakukan? Jangan-jangan Anda mengukur, misalnya mau mengukur tahanan, itu pada alat yang Anda gunakan, ternyata pembandingnya Anda menggunakan yang tegangan, untuk mengukur tegangan yang nggak akan muncul nilainya. Atau bisa saja muncul tetapi tidak sesuai gitu ya penunjukannya itu. Kemudian ukurlah misalnya nih ya, untuk angka penting, ukurlah luas suatu papan dengan penggaris seperti alat ukur, misalnya akurasi aja plus minus 0,1 cm. Nah, panjang papan terukur adalah 5,5 cm. Berarti panjang sebenarnya adalah di antara 5,4 cm sampai dengan 5,6 cm. Karena dia kenapa seperti ini? Dia punya tingkat akurasi plus minus 0,1 cm. Artinya, dari 5,5 ini dikurangin 0,1 cm atau ditambah 0,1 cm. Maka dia berada di antara 5,4 atau 5,6. Jadi akurasi ini penting. Akurasi Anda berapa sih? Oh, plus minus 5%. Nah, berarti dari angka sebenarnya dikurangin 5% atau ditambah 5%. Itulah nilai ini. Nah, nilai pengukuran ini mempunyai dua angka penting. Ya. Kemudian itu untuk angka penting. Kemudian ada aturan penulisan angka penting. Jadi hasil perkalian dan pembagian besaran fisika. Nah, jumlah angka penting pada jawaban akhir sama dengan jumlah angka penting besaran fisika yang paling rendah akurasinya. Artinya nilai yang akurasinya paling rendah itu yang dikatakan nilai yang paling akurat. Sehingga misalnya Anda menulis luas papan ada 35 cm persegi, kemungkinan nilai luas terkecil adalah ini, di antara 35 dan 36. Maka diambil luas nilai rata-rata terbaik adalah 35 cm persegi. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke dalam vektor. Nah, untuk menentukan titik atau vektor atau perubahan posisi, kita bisa menggunakan Global Position System atau yang kita bisa sebut dengan GPS. Karena Anda masuk di dalam generasi milenial, pasti tentunya tidak asing dengan Global Position System atau GPS.
Dan itu semuanya sudah ada di dalam fitur smartphone Anda. Ya. Untuk menentukan GPS, nah ini digunakan untuk mengetahui posisi dalam representasi 3 dimensi. Yang pertama, posisi lintang. Anda berada di titik lintang, misalnya 31 derajat lintang utara dan berada di 25 derajat lintang selatan. Itu sudah akan muncul di dalam GPS. Kemudian ada juga menentukan bujurnya. Oh, ternyata si A ini dia berdiri di 15 derajat bujur timur dan 25 derajat bujur barat dengan ketinggian sekitar misalnya 20 kaki gitu kan. Nah, dapat pula ini kita menentukan kecepatan dan arah serta besar dari kecepatan yang kita lakukan. Nah, di dalam GPS ini terdapat fasilitas penelusuran jejak juga ya. Jadi dari si A ini bergerak dari titik nolnya di mana nih? Kemudian dia akan berakhir di titik keberapa? Di kilometer keberapa? Apakah dia posisinya hanya lurus saja? Tidak. Dia juga bisa berbelok, tergantung mau berbelok ke arah kiri atau ke kanan. Sejauh berapa kilometer? Seperti itu. Contoh yang biasa kita sering ini kan untuk pergerakan mobil ya. Misalnya posisi start awal di sini dan posisi start akhir di sini. Pergerakan umumnya tidak dalam satu dimensi, melainkan 2 atau 3 dimensi. Ada yang suka bersepeda. Jadi kalau kita menggunakan sepeda dengan tentunya merecord posisi kita ya, di mana posisi start awal kita pasti akan kelihatan. Kita akan berjalan dari posisi titik 0 itu menuju ke titik akhir. Misalnya nih, oh ternyata saya berhenti nih di 15 km. Kemudian saya berfoto. Saya pasang nih titiknya di sini. Maka akan muncul, oh ternyata dia berfoto di posisi segini. Dan juga ini hati-hati ya terkait dengan GPS. Karena segala bentuk data yang masuk ini sudah akan terekam di internet kita. Jadi cukup mudah bagi ibaratnya kalau kita mau berperang dengan Amerika, itu cukup dia tahu di mana titik posisi kita dan arah pergerakan kita. Mau kira-kira nih orang mau bergerak kemana nih? Mau bergerak ke sebelah barat atau mau ke sebelah timur? Itu sudah terlihat. Kenapa? Alat-alat mereka semuanya berbasis GPS, yaitu untuk menentukan sasaran dan keakurasian sasaran sesuai dengan prediksi dari GPS itu. Sehingga target yang kita inginkan itu bisa langsung dieksekusi. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita biasanya anak-anak milenial dia cukup aware dengan aplikasi, dia cukup aware dengan segala yang serba instan, sehingga data mereka dengan mudahnya dimiliki oleh orang lain, kan seperti itu. Nah, data yang dimiliki orang lain ini akan menjadikan sebuah big data bagi mereka, dan data tersebut akan diolah yaitu untuk mengetahui posisi, kemudian di mana sih dia itu pergerakannya, gitu kan ya. Nah, itu untuk menentukan itu. Oke, tanda panah menunjukkan arah vektor dan kecepatan pelari di suatu titik lintasnya. Arah vektor kecepatan dapat berubah. Jadi misalnya titik awal di sini. Oh, ternyata dengan arena yang berbelok seperti ini, dia akan tahu, oh arahnya ternyata ke sebelah sana nih. Si A ini bergerak dari ke sebelah kiri sejauh 2 km. Kemudian dia akan berbelok ke kanan dan berlari lagi sejauh 5 km. Nah, arah resultan ini yang bisa kita sebut dengan vektor. Vektor berguna untuk menganalisis gerak 2 dimensi atau 3 dimensi.
Nah, panah ini menunjukkan arah, sedangkan panjangnya menunjukkan besaran atau ukuran. Jadi, kalau kita naik sebuah sepeda motor 30 km per jam, ini adalah ukuran pada speedometer kita bahwa kita itu melakukan perjalanan rata-rata adalah 30 km per jamnya. Kemudian arahnya kemana? Lurus. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Beda ya vektor antara vektor 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi. Nah, untuk vektor pada 1 dimensi, ini penunjuk arah lebih sederhana jika diberi tanda plus. Jadi untuk ke atas atau ke kanan, biasanya kita menggunakan tanda panah plus ya. Atau ke kiri, itu kita biasa sebut dengan minus atau negatif. Itu untuk resultan ke kiri atau ke bawah. Ini pada contoh kasus gaya bebas A sama dengan min G. Kenapa min? Karena dia posisinya jatuh kan selalu ke bawah. Karena ada efek gravitasi. Kemudian, untuk kasus pada 2 dimensi atau 3 dimensi, ini diperlukan informasi lebih dari sekedar plus atau minus, tanda plus atau minus ini. Maka digunakan vektor. Arah resultatnya kemana? Contoh, di manakah posisi Universitas Indonesia terhadap Monas? Pilih titik awal kita adalah Monas. Kemudian kita pilih koordinat. Jaraknya berapa yang akan kita lihat gitu kan ya. Kemudian arahnya utara, selatan, barat, timur, itu harus kita setting juga. Kemudian R. Nah, di sini akan menunjukkan R. R ini apa sih? Bukan jari-jari tentunya, tetapi adalah vektor yang menunjukkan arahnya, resultannya kemana. Itu kan ya. Ternyata vektornya menunjukkan bahwa dari UI ke Monas, ini jaraknya adalah 47 km ke arah selatan dari Monas. Bukan malah ke atas, berarti resultannya adalah negatif. Seperti itu. Contoh, sebuah perahu bergerak ke utara, sedangkan arus sungai bergerak ke timur. Berapa kecepatan neto dari perahu tersebut? Sebuah perahu bergerak dari utara ke arah utara ya, sebesar 3 mph. Kemudian dia akan bergerak ke timur lagi, sejauh 1. Kemudian resultan vektornya dari mana? Ya ini. Net velocity-nya. Sehingga kalau kita boleh gambarkan, untuk menentukannya adalah 1 mppa, kemudian ada 3 mppa. Karena dia membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menentukan nilai bidang miring ini atau garis miring ini, R-nya. Seperti itu. Sehingga dapat kita lihat bahwa pengukurannya adalah 3,2 mph. Ada sudutnya di situ ya. Untuk vektor R dalam rotasi koordinat ada X, Y, dan Z. Itu untuk 3 dimensi. Bagaimana resultan vektor X, Y, Z? Kemudian ini adalah nilai. X-nya berapa arahnya, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, untuk kasus 2 dimensi beda tentunya dengan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, dia pakai cos. Untuk menentukan nilai dari Rx ya, resultan ke sini nih, berarti dia harus mengetahui X sama dengan R cos dari theta. Sudut yang terbentuk berapa?
untuk menentukan resultan dari Y, kita juga harus tahu nilai Y-nya ini berapa. Nah, tentunya nilai Y ini kita bisa perhitungkan dari vektor dikali dengan sin theta. Itu ya. Nah, vektor satuan adalah vektor dengan panjang 1 dan tanpa satuan. Digunakan untuk menunjukkan arah. Ya, vektor satuan ini menunjukkan arah yang sering disimbolkan menggunakan tanda topi biasanya, utopi. Vektor satuan pada koordinat kartesian, nah apabila kita punya ini, oh ternyata ini adalah imajinernya gitu kan, arah sumbunya kalau di dalam kartesian. Nah, contoh untuk penjumlahan. Misal kita ada vektor A dan B, carilah A plus B, gitu kan. Awalnya terpisah seperti ini. Sudah, kita cek bahwa, oh ternyata dia bergerak dulu sejauh A, kemudian dari A dia akan berpindah ke B. Vektornya mana? Ini. Ya, berarti C sama dengan A plus B. Sehingga didapatkan, oh arah vektornya ini. Kita dapat menggeser vektor semau kita asalkan panjang dan arahnya tetap atau tidak dirubah. Ada metode yang lain, yaitu yang pertama tentukan sistem koordinat dulu, kemudian geser vektor ke dalam sistem koordinat, letakkan pangkal vektor di titik asal koordinat. Ingat bahwa besar dan arah vektor ketika proses pergeseran tidak boleh berubah. Ketika Anda merubah ini, maka selesai. Tidak akan didapatkan hasil yang sesuai atau akurat. Kemudian proyeksikan ujung vektor ke setiap sumbu koordinat. Kemudian ukur atau hitung panjang setiap komponen vektor dan tuliskan vektor dalam komponen penyusun beserta vektor satuannya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Atau aduh Bu, kepala saya panas. Belum udah dikasih materi sama Bu Tika gitu kan ya. Bu, nanti boleh nggak materinya dikirim gitu Bu, supaya bisa dipelajarin ulang? Ya, nanti akan saya kirim. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan kedua ini saya akan kirim di Microsoft Teams. Silahkan Anda mendownloadnya di materi kelas ya. Ya Bu. Ada pertanyaan? Enggak sih Bu, sejauh ini. Oke, sambil dipelajari karena ini kan fisika yang tadi saya ceritakan ya, sudah Anda dapatkan juga di mata kuliah, bukan mata kuliah, di pelajaran terdahulu. Jadi silakan buku-buku SMA ataupun buku SMP silakan Anda buka kembali, Anda pelajari. Kemudian ya untuk dapat mengerjakan soal yang nanti akan saya berikan gitu kan ya. Mau langsung saya gempur tugas nih. Saya udah siapin beberapa tugasnya sih. Next time aja lah. Napas dulu Bu. Oh, napas dulu. Sabar dulu Bu, ya Bu. Iya Bu. Saya pikir kan karena ini mahasiswa baru ya, jadi semangatnya kan masih baru dan menggebu-gebu gitu loh. Iya. Gara-gara udah lama nggak mikir Bu. Oh, udah lama. Jangan salah loh, Anda hidup itu mikir loh sebenarnya. Jangan dibilang nggak mikir gitu. Maksudnya ke pelajarannya Ibu. Oh, pelajarannya. Ya kan kali aja dengan semangat baru, jadi kan, waduh, kurang nih Bu kalau hanya materi aja. Saya butuh exam-nya nih. Saya butuh latihan soalnya nih. Boleh. Nanti saya akan kasih mau latihan soal yang dalam jumlah banyak ataukah yang setara olimpiade, misalnya ada yang mau ngambil olimpiade next time-nya ya, itu bisa saya buatin berbasis
bahasa Inggris boleh gitu. Saya mah menyesuaikan. Bu, Ya, saya mau nanya, Bu. apa? Boleh konsul nggak, Bu? Konsul, silakan. Mau konsul di mana di sini? Ya aja, Bu. Oke. Masalah apa ini? Ya kan Ibu bagi materinya. Nah kan kita pelajari ulang tuh Bu. Nanti kalau ada yang belum dimengerti tuh Bu bisa ditanyakan lewat WhatsApp nggak Bu? Boleh, silakan. Oh, Tapi iya, Bu. ketika bertanya dengan melalui WhatsApp, tolong sebutkan nama sama NIM kemudian kelas apa ya, karena kan saya juga bisa menghafal satu persatu mahasiswa saya. Jadi kadang juga chat itu banyak dan bertumpuk untuk mahasiswa. Jadi ada yang dari cutting Anda atau kakak tingkat Anda ataupun dari mahasiswa bimbingan saya gitu kan. Jadi banyak. Nggak tahu deh kalau kelas lain sih sudah buat grupnya ya untuk saya masuk di join di dalam grup. Tapi kalau saya masuk dalam grup itu gimana ya? Banyak banget grup saya masalahnya. Oh ya Bu. Jadi ya silahkan lah nanti konsultasi, saya fleksibel aja. Anda bisa misalnya pelajari, ada yang nggak paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Tapi ya itu tolong etika, kemudian sebut nama, kemudian di kelas apa, itu aja. Kelas dan NIM biasanya. Karena saya nggak bisa menghafal satu persatu mahasiswa saya kecuali kita sudah berinteraksi beberapa kali, 3-4 kali baru saya bisa, oh ternyata ini nih, oh anak dari kelas ini gitu. Tapi kalau virtual begini, saya susah biasanya untuk hafalnya. Oke, jadi udah siap tugas? Siap Bu, siap. Oh siap. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Saya jujur aja, Bu. Saya belum, Bu. Oh ya, untuk pemberian tugas nanti akan saya kirimkan melalui assignment di dalam Microsoft Teams. Jadi semuanya terpantau di dalam Microsoft Teams. Dan di dalam Microsoft Teams itu pasti ada batas waktu yang akan saya tentukan. Batas waktu terkait tanggalnya, tanggal pengumpulan, dan jam pengumpulan. Biasanya lewat dari jam pengumpulan yang saya tentukan, Anda sudah tidak bisa upload lagi. Artinya sudah terhapus pemberitahuan. Jadi pesan saya sebelum waktu pengumpulan, kan biasanya kita berada di beda-beda daerah ya. Ada yang di Papua, itu dia biasanya 2 jam lebih awal dibandingkan kita yang berada di Indonesia bagian barat, kan seperti itu. Nah itu nanti kita menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Jadi silakan yang berada di luar waktu Indonesia bagian barat menyesuaikan dengan waktu di daerahnya. Agar apa? Ketika pengumpulan tugas tidak telat. Jadi saya tidak mau terima WhatsApp dari mahasiswa, Bu mohon maaf, saya lagi terkendala sinyal karena saya posisinya di bagian timur. Bla bla bla, ya udah, punishment akan berjalan. Ketika Anda tidak mengumpulkan, berarti ya nilai Anda sama saja dengan 0. Kemudian kalau mau dikurangin apa? Masa mau 0 mau dikurangin jadi minus dong. Itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi segala macam tugas kemudian materi nanti akan saya sampaikan melalui Teams. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya masih mahasiswa baru begini semangat loh. Oh iya Bu, Bu. Mau berapa Bu? 10, 30 soal. Oke, saya lahap gitu kan. Ayo tugas Bu, ayo Bu. Ayo Gas Bu, aja, ayo. Bu. Ayo gas. Gas Bu. Yang wajar aja tugasnya. Bu, saya mau nanya. Gas aja Bu. Ya, siapa yang mau tanya?
Potong. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu nanti kuisnya tuh lewat web apa gimana, Bu? Untuk kuis nanti bisa saya berikan setelah perkuliahan ini. Misalnya ini kan udah selesai nih ya. Kita masih ada waktu 1 jam. Nanti saya akan buka share screen saya. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 15 menit. Wah, lama juga, Bu. Cepet amat, Bu. Ya, iya, namanya Nggak 10 menit tuh, Bu. Kuisnya tuh, Bu, rata-rata berapa Nanggung, Bu. 5 soal? menit aja, Bu. 5 menit aja, Bu. Bu. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Ya. Nanti kalau misalkan jawaban kuisnya salah, bisa diajarin lagi nggak, Bu? Ya bisa. Nanti akan kita share cara pengerjaannya seperti apa. Oke, Bu. Kapan sih kuis? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Bu, kalau nilai kuisnya itu kayak kalau istilahnya di SMA kan dibuat ketuntasan gitu, itu ada perbaikan nggak, Bu? Untuk kuis nggak ada perbaikan. Astaga, oke lah, Bu. Untuk kuis nggak ada perbaikan. Jadi ya silakan Anda belajar dengan baik, kemudian menyerap materi dengan baik. Yang paling bisa sih tugas sekali lagi. Kalau saya harus memberikan kuis ulang, biasanya mahasiswa kan gagal biasanya ya, akan gagal di kuis pertama. Kemudian dia akan meningkat di kuis kedua, di kuis ketiga, dan seterusnya. Karena dari kegagalan itu dia belajar gitu loh. Oh, ternyata saya pernah gagal nih di kuis pertama dan saya tidak mau mengulang di kuis kegagalan di kuis yang kedua gitu. Biasanya sih begitu. Dan soal yang akan saya munculkan dalam waktu singkat itu ya sudah saya perhitungkan juga bagaimana teknik untuk menyelesaikannya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya saya nggak tahu ya kalau dosen fisika yang lain seperti apa. Tetapi kalau saya sistemnya Bu, ya. Tadi teman saya barusan ngomong, katanya mau konsul ke rumah, boleh nggak, Bu? Mau konsul ke rumah saat ini jangan dulu ya, karena kita kan lagi PSBB. Nah iya, Bu, teman saya tadi nanya ke saya, mau nanya ke Ibu. Berarti nanti kita kalau mau konsul satu kelas aja langsung ke rumah Ibu. Oh silakan, tapi ya mengisi buku tamu dulu ya. Iya, Bu. Gila. Ada lagi mau bertanya? Tadi juga denger. Tadi Tarisa ngomong apa? Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Bu, saya mau nanya. Ya, siapa ini? Yusuf Malik Raharjo, Bu. Ya, Yusuf. Kenapa Yusuf? Nah, kalau misalkan lagi pelajaran, terus ajan, Bu, tiba-tiba, itu gimana, Bu, buat yang muslim? Kita skip dulu. Oke, Bu. Karena kita kan harus menghormati ya. Langsung. Ya, Bu. Udah gitu doang nanyanya. Ya. Saya, Bu. Nah, siapa? Nadila. Nadila. Oke, Nadila. Kenapa Nadila? Kalau untuk mata kuliahnya Ibu, apakah ada praktikumnya? Gini. Untuk mata kuliah saya, fisika mekanika fluida panas, ini kebetulan saya tidak mengampu mata kuliah praktikum. Jadi mata kuliah praktikum Anda biasanya diampu oleh dosen praktikum fisika dari lab fisika. Jadi nanti antara mata kuliah umum, mata kuliah fisika dengan mata kuliah praktikum, memang kita sama-sama membentuk tim khusus, ya ibaratnya tim dari prodi. Di situ kita balance terhadap apa yang kita berikan antara materi kuliah dengan materi praktikum. Nah, tentunya tapi beda dosen ya. Kalau mungkin di kampus-kampus lain dosen tersebut mengampu mata kuliah
ibarat mata kuliah inti dan mata kuliah praktikum gitu kan. Tapi kalau di TPLN dosen praktikumnya dipisah antara dosen inti sama dosen praktikum. Ya, Tapi Bu, kita terima tetap kasih. koordinasi sih. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi nanti silakan menghubungi dosen praktikumnya. Nah, iya siap Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya, Yusuf Malik lagi. Iya Bu. Videonya Kalau mana misalkan ini? Ya, Bu kalau mau konsultasi ke Ibu, tapi saya nggak tahu nomor telepon Ibu gimana Bu? Nah, Sudah dibagikan sama Ibu. telepon saya. Kan sudah dapat dari kakak tingkat Anda. Ada, Cuk. Ada Cuk. Pertanyaan Yusuf itu modus sebenarnya ya. Modus. Nah itu Bu dikit-dikit. Kalau misalnya kan Oke, siapa? kalau misalnya kan di Jakarta kan selesai kuliahnya itu jam 4 lewat 4. Tuh. Nah, kalau di Makassar tuh sudah jam 5.40, boleh nggak Bu sebelum selesai kuliahnya itu sholat atau tunggu kuliahnya selesai baru sholat? Yang penting izin dulu ya. Jadi kalau misalnya mau mau izin sholat dulu silahkan. Karena kan kita 4 SKS tuh, saya nggak mungkin juga gempur Anda langsung 4 SKS gitu, yang ada kepalanya pada keluar asap, takutnya kan ya bahaya ya. Ya Bu. Saat-saat tertentu ada kalanya ya kita harus mungkin waktu kuis ya yang nggak bisa kita skip. Jadi intinya kalau mau ini meninggalkan room atau izin tetap berada di room tetapi orangnya mau sholat dulu ya izin dulu ke saya gitu ya. Ya ada etikanya lah, ada etikanya. Bu. Ya siap Bu ya. Saya mau nanya sekali lagi Bu. Nah, kenapa? Kan kalau di pelajaran Ibu kalau misalkan tugas 10 menit telat dipotong tuh Bu. Kalau misalkan ada uzur penting gitu Bu, gimana Bu? Ada apa? Kayak misalkan lagi ada acara penting yang nggak bisa ditinggal gimana Bu? Ya ibarat lagi Anda kan hidup adalah pilihan ya. Apa yang harus Anda pilih itu yang ya itulah konsekuensinya, pasti semua di dalam pilihan Anda pasti punya konsekuensi. Silakan Anda memilih mana yang Anda kerjakan terlebih dahulu, mana yang Anda selesaikan terlebih dahulu. Saya tidak akan memberikan pilihan yang sulit pada Anda, tapi silakan Anda mencoba memilih jalan hidup masing-masing. Apakah saya harus mengerjakan ataukah saya tidak mau mengerjakan, itu pilihan Anda sebenarnya. Oke Bu, makasih banyak Bu. Kalau masalah internetnya Bu gimana Bu? Kalau untuk masalah internet, Terry ya, tanya. Nah, oke. Antisipasinya biasanya dalam pengumpulan ini saya minta, misalnya kan saya kasih waktu agak sedikit lama ya, misalnya pengumpulannya sampai jam 7 malam misalnya, artinya kan sudah tidak ada kuliah lagi di jam 7, artinya di jam 5 sampai ke jam 7 kan sudah nggak ada kuliah lagi, artinya ada estimasi 2 jam gitu kan ya untuk Anda menyelesaikan. Ya silahkan sebelum waktunya habis, paling tidak Anda punya target saya harus mengumpulkan jam 6.30 paling tidak saya sudah mengumpulkan, seperti itu. Karena lewat dari itu ya Anda bisa, Anda mau melampirkan tugas Anda itu sudah tidak bisa karena udah hilang peringatan untuk penampilannya, udah hilang begitu. Biasanya tergantung mahasiswa sih gimana dia sungguh-sungguh atau tidak. Oh ya, satu lagi yang saya ingatkan ke Anda, saya tidak hanya menilai berdasar kemampuan intelijen ya, tiap orang IQ masing-masing di sini.
Ya. Dan punya latar belakang masing-masing. Saya Suaranya tidak akan kepintaran seseorang, tapi saya nggak jelas ya. Maaf Bu, suaranya tadi patah-patah Bu. Bisa ulangin nggak Bu? Halo, masih bisa mendengar suara saya? Iya Bu. Masih Bu. Masih patah-patah Bu. Suaranya. Tolong diulang Bu, nggak dengar tadi. Oke. Jadi gini, saya tidak akan menilai berdasarkan kepintaran seseorang saja, intelijensinya ataupun IQ-nya, saya tidak hanya menilai pada itu, tapi saya menilai proses Anda. Ya. Yang sekali lagi saya tekankan proses untuk Anda mendapatkan nilai akhirnya seperti apa. Kalau Anda melewati proses yang benar, meskipun Anda tidak pintar sekalipun, tapi Anda berjuang dan melewati proses step by step-nya dengan baik, maka nilai Anda akan baik. Tapi kalau Anda sudah melewati proses yang salah, meskipun Anda pintar sekalipun, bagi saya tidak akan ternilai. Ya, karena seseorang yang akan sukses ke depannya, itu pasti melewati proses yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu. Dan ini selalu saya kasih tahu ke siapapun. Jadi saya nggak suka dengan cara mahasiswa yang curang. Kita boleh selengean, boleh santai, boleh begejekan. Tapi ketika kita serius, ya harus serius. Di mana kita bisa memposisikan diri kita, di mana kita bisa menghargai setiap proses dari orang lain lakukan. Itu. Misalnya ada teman lain nih di dalam kelas ini yang lagi berproses untuk bisa menyeimbangkan dengan teman yang lainnya. Kepintarannya mungkin, kecepatannya dalam berpikir, kemudian kecepatannya dalam menyelesaikan tugas. Nah, kita hargai prosesnya mereka. Gitu ya. Bukan berarti orang yang sudah cepat menyelesaikan juga serta-merta udahlah, biarinlah gitu kan ya. Enggak. Kita harus sama-sama toleransi dengan orang tersebut gitu. Kita 4 SKS bukan waktu yang cukup singkat, tapi waktu yang lama. Saya tidak ingin juga mahasiswa saya bosan gitu kan ya. Kita tetap serius tetapi ada sisi santainya. Ya, itu yang perlu saya ingatkan ke teman-teman sekalian. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya Bu, siap Bu, doain kita ya Bu. Iya, semua juga berproses. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk mengakses e-book itu kira-kira kapan ya, Bu? Untuk bisa mengakses e-book? Gini, untuk mengakses e-book, karena sekarang kan sudah dibuka lebar ya, untuk situs-situs yang misalnya free ya sekarang ya, tanpa harus berbayar. Silakan Anda mendownload, mengambil materi-materi itu dari bahan sadur manapun, silahkan. Yang penting Anda tidak hanya mengumpulkan saja, tetapi dibaca. Misalnya kalau e-book itu yang tersedia di internet adalah yang berbahasa Inggris. Seperti itu. Kalau dari perpustakaan saya kurang tahu ya, apakah sudah bisa diakses apa belum, karena kan kita juga lagi markup kampus nih untuk yang perpustakaan. Jadi masih perlu waktu sepertinya, tapi ya nggak tahu deh, ditunggu aja apakah sudah bisa diakses apa belum untuk online-nya. Tapi sementara ini e-book dari saya mau yang berbahasa Inggris. Mau Bu, mau. Mau Bu. Boleh nanti Bu, sekalian buat belajar bahasa Inggris. Nanti bisa Oke, nanti saya akan kirim juga di Teams. Jadi itu bisa Anda pelajari. Tapi kalau buku yang berbahasa Indonesia, silakan, biasanya di daerahnya punya ibaratnya toko buku yang jadul-jadul zaman dahulu gitu ya. Itu bisa digunakan juga. Atau yang punya kakak kelasnya dulu atau punya kakaknya terkait dengan fisika bisa dipakai.
Yang penting materinya sama. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi saya tutup perkuliahannya. Ya Bu. Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Angga, kenapa? Bu, tadi kan bicara tentang e-book nih Bu. Nah, kita nggak ada buku yang wajib dibeli tuh Bu untuk maksudnya untuk pelajarannya Ibu gitu. Apa ada atau enggak gitu? Oh enggak. Jadi saya enggak ada diktat khusus yang harus Anda beli. Jadi saya tidak mau mahasiswa saya terpusat hanya belajar pada satu diktat yang saya gunakan gitu kan ya. Silakan, karena Anda sudah mahasiswa, artinya maha ya, yang ibaratnya bukan siswa lagi, silakan Anda belajar dari buku apapun. Yang penting materinya tetap terkait dengan materi yang akan saya sampaikan tadi, yang 14 materi yang akan saya sampaikan. Silakan Anda mendapatkan sumber dari manapun, terbuka, dan kita juga open diskusi di dalam kelas ini. Ketika misalnya Anda kurang paham terkait dengan materi yang Anda dapatkan di buku A misalnya, silakan Anda bertanya. Just klarifikasi ataupun mungkin ada kesalahan atau seperti apa gitu kan ya, silakan. Jadi tidak ada yang harus dibeli buku fisika ini. Oh iya Bu, siap Makasih Bu. Kasih Bu. Ya, memang ada buku-buku lain yang harus dibeli. Bu, apanya Bu? Nggak ada sih Bu. Nggak ada Bu, belum ada. Belum ada. Kan? Iya. Jadi sementara kita belajar berdasarkan PowerPoint yang saya kasih, kemudian ada e-book, kemudian kalau misalnya mau nambah lagi koleksi e-booknya, silahkan Anda download sendiri. Ya, yang penting materinya terkait. Oke, ada lagi? Bu, nanti kalau untuk kan selesai kuis nih ya, kan kata Ibu nanti ada pembahasannya. Kalau bisa pembahasannya dalam bentuk video Bu ya, jadi kami lebih bisa mengerti gitu, lebih paham. Video? Iya, dalam bentuk video. Untuk video ya, berarti butuh waktu ekstra lagi ya. Nanti saya coba tanya asisten saya apakah bisa buat videonya. Kalau nggak bisa ya, karena ya kita dosen sekali lagi kerjaannya nggak hanya itu Mas ya. Jadi banyak sekali yang harus kita selesaikan baik struktural maupun administrasi yang lain. Jadi sebisa mungkin kita akan membuat di dalam kelas ini menjadi menarik. Ya kalau memungkinkan adanya video atau saya harus menjelaskan secara langsung berdasarkan. Di sini fiturnya sebenarnya udah banyak ya. Bisa menggunakan papan tulis online dan segala macam, ini bisa kita gunakan sebenarnya. Gitu. Kalau untuk video saya khawatirnya gini. Kalau video saya share ke Anda, nanti akan memperbanyak kuota yang akan Anda gunakan, yang pertama. Yang kedua, putus-putus. Kecuali Anda mengakses, mendownload video itu dulu, kemudian play. Itu tidak akan putus-putus. Tapi kalau saya share screen ke Anda dalam bentuk video, itu yang ada nanti akan terputus karena ada jeda-jedanya, di situ ada bufferingnya di mana selain kuota Anda yang akan habis, ya yakin lah, coba aja karena ini masih mungkin perkuliahan pertama ya, coba aja cek aja nanti berapa kuotanya. Oke Bu, makasih Bu. Iya, karena kan mahasiswa juga nggak pernah lepas dari kuota ya. Kalau kuota bingung kan dia masih bingung, nggak bisa WA ceweknya. Iya Bu, benar tuh Bu. Iya. Ini lagi mikir gimana cara dapat kuota gratis Bu. Apalagi minta berpikir keras cara dapat kuota gratis. Repot kalau nanti saya share video. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk diskusi dan perkuliahan hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan di perkuliahan minggu depan.
Siap, Oke, Bu. saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah join dan sudah bergabung di kelas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Syukran kasiran, Bu. Saya Makasih banyak, Bu. Sudah boleh keluar nih? Tugasnya mana ya? Udah boleh nggak keluar? Enggak ada tugas, Mat. Enggak ada tugas, Mat. Belum. Joget. Gas, woi, joget, woi. Joget? Yusuf, Joget. mana musik? Ayo Musik. kita joget. Tante. Musik, woi. Joget dia joget. Di mana, Cup? Dadah. Siap. Tante. Dadah, Al. Kornel.